Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan video lanjutan ya dari materi ya analisis hasil studi pada jenis-jenis penelitian. Pada video sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif sudah saya jelaskan ya apa-apa saja yang harus dianalisis. Nah, kemudian pada video kali ini, khusus pada video ini akan menjadi materi ya, akan menjadi materi yang akan saya keluarkan dalam UTS nanti ya. Jadi disimak baik-baik sampai akhir apa saja komponen-komponen penting yang harus ada pada penelitian R&D atau Research and Development. Nah, jadi penelitian R&D ya. Jadi penelitian R&D, sebelum masuk ke artikelnya ya, saya ingin mengulas sedikit tentang penelitian R&D. Jadi penelitian R&D itu adalah penelitian tentang pengembangan produk ya. Pengembangan produk. Jadi ini kombinasi sebenarnya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatifnya di mana? Nanti di kuantitatifnya itu ada di lembar validasi, kemudian perhitungan apakah produk yang dikembangkan efektif atau tidak. Nah, kualitatifnya nanti di bagian apakah bagaimana proses mengembangkan produk itu, kemudian bagaimana bagaimana analisis dari responden yang diberikan perlakuan ya menggunakan produk yang kita kembangkan seperti itu. Nah, untuk R&D sendiri, langkah-langkah krusialnya itu dimulai dari mencari masalah ya, tetap ya mencari masalah sehingga diperlukan pengembangan media ya. Pengembangan produk. Nah, sudah dapat ya. Ini adalah studi pendahuluan di sini. Kenapa kita butuh mengembangkan suatu produk? Nah, dilakukan studi pendahuluan. Dari studi pendahuluan itu nanti dibuatlah produk ya. Kemudian dibuat produk. Dari studi pendahuluan ini kita tentukan produk apa ya. Produk yang mau dikembangkan. Nah, produk apa yang harus kita kembangkan seperti itu. Setelah kita tahu, di sini sudah ada prototipe produknya ya. Ini ada prototipenya. Prototipe dari produk itu kita validasi dulu ke validator ya. Kita validasi ke validator, kemudian kita lakukan uji coba produk. Ini bisa skala terbatas atau luas ya. Terbatas dan luas. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan uji keefektifan produk ya. Uji keefektifan. Nah, biasanya ya, pada bagian validasi ini terdapat dua hasil di sini, hasil kuanti dari angket ya, angket validasi. Kemudian ada hasil kualitatif. Ini dari komentar validator. Apa yang harus diperbaiki dari prototipe yang sudah kita kembangkan. Kemudian kita uji coba dulu produknya. Sebelum kita lakukan uji coba, kita berikan kepada responden yang jauh lebih luas ya. Nah, di sini biasanya menggunakan angket responden ya. Ini kita gunakan angket responden. Nah, ini biasanya juga dalam bentuk kuantitatif ya dan kualitatif. Jadi responden menilai sebagus apa prototipe produk yang sudah kita kembangkan. Nah, dalam hal validasi itu biasanya dilihat bagaimana hasil validasi ya. Jadi ini yang penting, validasinya seperti apa. Kemudian
angket responnya seperti apa ya. Kemudian ini untuk melihat kepraktisan ya, biasanya kemudahan penggunaan produk ya. Ini untuk melihat kepraktisan, ini untuk melihat validasi produk. Ini untuk melihat validasi produk. Kemudian ini untuk melihat kepraktisan. Nah, yang ketiga itu adalah dengan melakukan uji keefektifan ya. Uji keefektifan ini menggunakan apa? Uji hipotesis ya. Uji hipotesis. Nah, biasanya ini berbentuk ya, karena uji hipotesis ya pasti kuanti ya. Nah, itu adalah 3 hal penting dari hasil penelitian atau proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian research and development. Nah, di sini ada satu contoh, yaitu pengembangan media belajar untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter semangat kebangsaan siswa kelas 5 SD. Nah, setiap artikel saya sudah bilang tadi ada abstraknya. Kalian lihat dulu abstraknya seperti apa ya. Di sini sudah tercantum sangat jelas bahwa penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, jadi ini adalah R&D di sini. Ya. Nah, R&D itu banyak model ya. Kebetulan dalam penelitian ini mereka menggunakan Borg and Gall ya. Borg and Gall. Kemudian biasanya 4D, kemudian biasanya ada ED ya, dan lain-lain lagi. Itu adalah langkah penelitian yang digunakan dalam R&D. Jadi banyak sekali modelnya, nanti diperhatikan ini menggunakan model apa ya, model R&D apa. Kemudian di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa media ini layak. Nah, ini biasanya pakai lembar validasi menurut ahli materi dan ahli media. Jadi ini merupakan validasi ya, tadi ini validasi. Produk yang dikembangkan juga terbukti efektif meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini terbukti efektif, ini adalah yang ketiga ya, ini ya, jenis yang ketiga yang ini ya. Rata-rata skor motivasi belajar dan karakter semangat kebangsaan pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Jadi dia hanya menggunakan rata-rata skor saja, tidak melakukan uji hipotesis. Nah, di sini tidak dicantumkan ya. Tidak dicantumkan bagaimana angket respon. Hanya harusnya dicantumkan hasil angket respon. Nah, ini bisa dijadikan bahan analisis juga. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ya ke pendahuluan. Nah, jadi di sini ya, sebelum melakukan penelitian pengembangan produk ya, yang namanya R&D itu kan, R&D itu adalah research ya, research and development. Nah, jadi peneliti atau calon peneliti harus meriset dulu masalah yang ada di lapangan itu apa. Nah, sudah dapat masalahnya apa, barulah kita kembangkan produk, namanya development. Kita kembangkan produk ya, sesuai dengan masalah di lapangan. Nah, jadi yang namanya R&D itu research dan development. Jadi di riset kemudian dikembangkan produk apa. Nah, di sini peneliti pertama melihat dulu ya, dilihat dulu masalahnya di lapangan itu dengan melakukan pengamatan. Nah, di sini ada hasilnya, hasil pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti ya. Nah, di sini dari hasil pengamatan ini, di sini dijelaskan juga proses amatan sehingga hasil ini didapat itu prosesnya seperti apa ya. Kemudian di sini peneliti juga mencantumkan dugaan penyebab ya. Dugaan penyebab itu
rendahnya motivasi belajar siswa itu ya karena belum memanfaatkan media pembelajaran yang baik, ya. Oleh karena itu, penelitian ini selanjutnya mengambil jenis penelitian research and development ya. Nah, ini masalah di lapangan. Masalahnya ya, rendahnya karakter semangat kebangsaan itu adalah masalahnya. Sehingga tadi mau dinilai bagaimana bagaimana meningkatkan karakter kebangsaan dari siswa itu tadi. Nah, ini ada hasil wawancara ya, siswa belum dapat memahami sejarah karena yang diperoleh dari guru kelas 5, siswa belum dapat memahami sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, tapi tidak dijelaskan kenapa. Harusnya ini dijelaskan kenapa. Mengapa tidak bisa memahami itu sebabnya apa, harus dijelaskan. Nah, kemudian di sini upaya guru yang sudah guru lakukan sebelum kita melakukan penelitian itu apa saja. Nah, ini sangat baik ya di sini. Ada upaya yang sudah guru tersebut lakukan supaya meminimalisir masalah yang ada di sekolah ya. Kemudian dijelaskan juga proses pembelajaran dan penggunaan media. Di sini ada laptop dan LCD seperti itu ya. Untuk penggunaan media yang terbatas itu kita munculkan karena kan tujuan kita adalah ingin mengembangkan media pembelajaran yang bisa menunjang pembelajaran menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi di sini ada kalimat penggunaan teknologi ya. Penggunaan teknologi itu belum optimal ya, jadi belum optimal penggunaan teknologinya. Nah, sehingga untuk mengoptimalkan inilah kita mengembangkan produk. Kita kembangkan produk di sini ya. Nah, itu adalah alasan dari riset awal, kemudian kenapa alasan kita harus melakukan pengembangan produk. Nah, di sini peneliti menggunakan model pengembangan Borg and Gall ya. Ada 9 di sini yang digunakannya. Kalau tidak salah saya Borg and Gall itu sampai 11 atau 12 langkah, tetapi cuma sampai 9 di sini karena tujuan peneliti itu hanya memfokuskan pada pengembangan media seperti apa. Nah, hal yang pertama yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan informasi, kemudian merencanakan penelitian ya, kemudian mengembangkan produk ya. Mengembangkan produk. Kemudian ini nanti setelah sampai sini ini harus divalidasi dulu. Kemudian ada uji coba lapangan awal, revisi produk awal, kemudian uji coba lagi, kemudian revisi produk. Nah, ini nanti pakai angket respon ya. Ini pakai angket respon. Nah, kemudian ada uji coba operasional dan revisi produk akhir. Nah, biasanya ini yang pakai nilai rata-rata, pakai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, pakai kelas kontrol ya. Jadi ada dua kelas uji coba dua kelas penelitian yang dipakai. Nah, kemudian yang pertama ada desain uji coba produk. Uji coba produk itu terdiri dari 3 tahap, yaitu uji coba lapangan awal, uji coba lapangan utama, dan uji coba lapangan operasional. Jadi setelah kita buat produk, ini udah ada produk. Tadi sudah saya jelaskan di awal, kita validasi dulu ke ahli. Ahlinya di sini ada ahli materi dan ahli media ya.
Jadi ini adalah langkah penting. Jadi dilihat bagaimana hasil validasinya. Validasinya seperti apa itu dilihat ya. Validasinya apakah dikategorikan sangat baik, baik atau tidak baik, itu dilihat nanti dianalisis. Kemudian di sini ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama di sini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, kemudian ada skala, kemudian ada lembar validasi, kemudian di sini digunakan juga lembar penilaian produk ya. Kemudian pedoman observasi, skala untuk mengukur motivasinya seperti apa, skala karakter, kemudian di sini digunakan juga pedoman observasi karakter. Jadi di sini ada beberapa yang saya lihat, di sini ada validasi dan tidak digunakan. Oh ya, ini ada pedoman observasi, aktivitas belajar ada juga di sini. Nah, kita ke teknik analisis data. Jadi dilihat ya. Dianalisis teknik dan instrumennya mereka peneliti menggunakan apa saja ya. Kemudian teknik analisis data. Nah, ini ada dua jenis seperti yang saya bilang tadi, ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif didapat dari observasi, wawancara, kemudian saran dari ahli, ya kan. Kemudian kuantitatif itu diperoleh dari skor penilaian ahli, skor motivasi belajar, dan skor karakter ya. Jadi ada dua jenis data di penelitian R&D di sini. Nah, kemudian di sini kita lihat. Ini adalah hasil konversinya. Nah, jadi di sini dia menggunakan skala Likert dengan skala 5. Ini skala Likert. Bisa 4 atau 5 ya. Ini dia menggunakan skala 5 A sampai E. Jadi ada 5 huruf. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Jadi nanti kalian harus lihat tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti sudah sesuai belum dengan abstraknya. Jadi dilihat tahapan penelitiannya. Nah, di setiap tahap kalian lihat di studi pendahuluan apa yang mereka dapatkan. Contohnya adalah ini. Jadi melakukan studi pendahuluan dengan wawancara ya di sini. Kemudian di sini didapat juga bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 Juli diperoleh informasi bahwa ya ketiga sekolah masih pakai KTSP. Nah, ini merupakan masalah juga di sini. Seharusnya kurikulumnya sudah 2013 ya. Beberapa materi dalam muatan pembelajaran harus disampaikan secara cepat. Padahal tidak semua materi harus dijelaskan secara cepat ya. Nah, kemudian di sini masih pakai hafalan. Seharusnya tidak ada lagi yang menggunakan hafalan seperti itu. Itu studi pendahuluan. Kemudian media di sekolah. Jadi ini adalah karakteristik pembelajaran yang pertama yang dituliskan di sini. Ini karakteristik pembelajaran. Nah, peneliti sudah memunculkan di sini ada kekurangan dalam penggunaan media. Penggunaan medianya terdapat kekurangan juga di sini. Yang pertama hanya seperti media gambar, kemudian globe, peta ya. Kemudian paling mutakhir pun hanya menggunakan BSE ya, tidak menggunakan media selain itu, tidak ada menggunakan media berbasis media elektronik ya. Tidak ada media elektronik. Nah, kemudian di sini karena tadi pembelajarannya menggunakan hafalan tadi, maka siswa itu mudah lupa, ya kan? Kemudian
supaya siswa tidak mudah lupa, maka peneliti menyarankan bahwa siswa memerlukan media yang menarik. Nah, dari sinilah sebenarnya peneliti memunculkan alternatif penelitian, yaitu menggunakan R&D. Nah, ini proses pembelajaran di sekolah disampaikan juga. Proses pembelajarannya ya. Dari proses pembelajaran itu kekurangannya apa juga diberikan. Nah, ini tampilannya kurang bagus. Kemudian siswanya menjadi tidak tertarik untuk belajar. Nah, di sini nanti kalian jelaskan di studi pendahuluan itu apa saja masalah yang didapat oleh peneliti di sekolah ya. Dijelaskan. Nah, kemudian dari situ maka peneliti mengembangkan media video animasi materi masa penjajahan Belanda. Nah, sudah ditentukan, sudah dibuat prototipe produknya, maka masuklah ke tahap validasi, memvalidasi prototipe yang sudah kita buat ke ahli. Di sini peneliti menggunakan dua orang ahli ya, yaitu validasi untuk ahli materi, kemudian juga validasi ke ahli media ya. Jadi ada dua validasi yang digunakan, ke ahli materi dan ke ahli media. Nah, berikut ini hasilnya ya. Ini termasuk ke kuantitatif di sini karena ada angka ya, ada angka. Kemudian kita lihat apakah ada komentar dari prototipe yang diberikan ya. Berarti di sini tidak dicantumkan ya, tidak dicantumkan saran kualitatif dari ahli. Nah, tidak dicantumkan di sini. Sebaiknya untuk penelitian R&D dicantumkan saran dari ahli seperti apa. Nah, kemudian setelah dilakukan validasi, peneliti melakukan uji coba lapangan awal ya. Peneliti melakukan uji coba di SD Jombor Piungan ya, melibatkan 3 siswa. Ini lebih kepada uji coba terbatas yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini merupakan teknik sampling yang sudah direncanakan ya. Teknik samplingnya sudah direncanakan. Atau disebut dengan purposive sampling. Ini merupakan jenis penelitian apa? Ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jadi subjek penelitiannya sudah ditentukan seperti apa. Nah, kemudian diberikanlah angket respon ya dari uji coba tersebut ya. Jadi di sini pakai wawancara ya. Oh, di penelitian ini pakai wawancara, tidak pakai angket. Berdasarkan hasil wawancara, siswa merasa tertarik dengan media video animasi. Nah, responnya adalah merasa tertarik dengan prototipe yang dikembangkan. Karena berdasarkan wawancara tersebut, siswa belum pernah menggunakan media. Nah, ini juga dijelaskan hasil uji coba terbatasnya seperti apa ya. Jadi, ini saya tuliskan. Uji coba ya, untuk uji coba terbatas dan luas itu dijelaskan respon guru dan siswanya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga diberikan lembar observasi ya, observasi tentang motivasi belajar, apakah meningkat atau tidak setelah menggunakan media video yang kita kembangkan. Kemudian karakter ya, karakter semangat kebangsaan juga diberikan di sini. Ini ada 3 orang, ini juga 3 orang di sini, ya kan? Diukur juga. Nah, ini juga
diberikan juga ini hasil observasinya. Nah, kemudian dilakukanlah uji coba lapangan utama, sama ya. Langkahnya sama, yang beda apa? Yang beda cuma jumlah siswanya di sini. Jumlah siswanya berbeda, ini lebih banyak ya, 9 orang. Nah, nanti dijelaskan hasil apa yang didapatkan. Kemudian di sini sudah dilakukan uji coba lapangan operasional di sini. Jadi di sini dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol ya di sini. Nah, di kelas kontrol dilihat bagaimana motivasi belajar siswanya melalui pre-test dan post-test ya. Pakai tes ya, ini pakai tes. Kemudian dilihat karakter semangat kebangsaannya juga. Nah, untuk kelas eksperimen itu berarti kelas yang diberikan produk. Kalau kelas kontrol tadi itu pembelajarannya pembelajaran yang menggunakan pembelajaran biasa seperti itu ya. Kemudian di sini nanti dilihat bagaimana uji T-nya. Nah, ini pakai uji T, juga dijelaskan tahapannya apa, apakah sudah sesuai. Nanti dijelaskan juga di analisis. Nah, ini pembahasannya. Pembahasannya itu lebih kepada rangkuman ya, kepada rangkuman. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, pada penelitian ini kepraktisan atau bagaimana respon siswa dan guru tidak dijelaskan secara rinci. Jadi, memang kalau di R&D ada 3 aspek yang harus kita nilai sebenarnya. Yang pertama, kevalidan produk ya. Kemudian respon dari guru dan siswa. Boleh ini pakai wawancara atau angket boleh. Tapi saya lebih menyarankan gunakan angket karena nanti dari angket ini bisa didapat secara lebih struktur bagaimana hasil kuantinya dan hasil kualitatifnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah uji keefektifan. Nah, uji efektif ya. Uji efektif tadi digunakanlah kelas kontrol dan kelas eksperimen ya. Nah, nanti mengujinya ini ya, yang ini pakai uji T atau dibandingkan rata-ratanya. Nah, seperti itu. Jadi, yang harus dilihat dalam hasil penelitian R&D ada 3, saya ulangi, ada validasi, ada respon, ada uji efektif. Itu nanti kalian jabarkan bagaimana hasilnya seperti apa ya. Nah, lebih baik respon ini, saran saya untuk penelitian ini, itu diletakkan di sebelum uji efektif. Sebenarnya ini paragraf ini adalah uji efektif, tapi tiba-tiba membahas lagi tentang respon ya, tentang respon. Jadi lebih baik yang respon itu diletakkan setelah validasi ya. Nah, seperti itu penjelasan untuk materi pada analisis penelitian R&D. Nanti apa-apa saja yang harus kalian analisis untuk UTS akan saya berikan filenya terpisah dari video ini. Jadi itu adalah analisis yang kita lakukan ya untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.